Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah, NIM 20920061. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu, yaitu Bapak Husin SPDI MPDI, mata kuliah pengelolaan kelas. Nah, pertanyaannya mengenai apa pengertian pengelolaan kelas dan lingkungan kelas, kemudian tujuan dari pengelolaan kelas dan lingkungan kelas itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan pengertian pengelolaan kelas dan lingkungan kelas. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif agar dapat melaksanakan proses belajar yang efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, menurut para ahli, menurut Nugroho, pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari to manage, yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan, dan memperlakukan. Namun, kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama istilahnya dengan pengelolaan, yakni sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Kemudian, pengertian dari lingkungan kelas. Lingkungan kelas adalah lingkungan yang dekat dan dapat berpengaruh langsung pada individu itu sendiri. Lingkungan kelas sebagai atmosfer, suasana, atau iklim yang terdapat di dalam kelas selama proses belajar mengajar. Suasana ini merupakan hasil interaksi antara guru dan siswa serta interaksi antar siswa itu sendiri. Nah, dari masing-masing pengertian pengelolaan kelas dan lingkungan kelas pasti mempunyai tujuan masing-masing pengertian itu sendiri. Tujuan dari pengelolaan kelas yaitu ada 4. Yang pertama, untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak. Kemudian, melakukan sejumlah aktivitas yang dirancang bagi kepentingan pembelajaran yang melalui pendekatan sambil bermain. Kemudian, yang kedua, yaitu menyediakan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar anak dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Kemudian yang ketiga, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan. Kemudian yang keempat, membina dan membimbing anak dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individunya itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan dari lingkungan sekolah. Tujuan dari lingkungan sekolah ini ada 9 poin. Yang pertama, yaitu untuk mengkondisikan kegiatan ekstrakurikuler berbasis lingkungan seperti kelompok hijau, pecinta alam, dan sejenisnya. Yang kedua, melakukan diskusi atau studi kasus tentang menjaga lingkungan sekolah dan sejenisnya. Yang ketiga, melakukan kunjungan lapangan atau kunjungan studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kebersihan. Yang keempat, menetapkan kegiatan apotik hidup di sekolah. Itu sangat penting gunanya jikalau di sekolah ada yang luka, nanti akan ada obat-obatan yang tersedia. Kemudian yang kelima, mengurangi atau menghemat penggunaan lampu pendingin ruangan. Yang keenam, kelas, air, dan konsumsi energi lainnya. Yang ketujuh, membangun mekanisme pembuangan limbah di sekolah, gunanya untuk kelas terlihat nyaman dan sekolah nampak bersih.
Yang kedelapan, biasakan kegiatan ekonomi atau bahkan daur ulang semua kertas, plastik, dan sejenisnya. 9. Pasokan wadah sesuai dengan jenis keranjang. Mengembangkan dan menyebarluaskan program sekolah hijau, mensosialisasikan pencegahan demam berdarah dengan 3M, itu sangat penting loh, dan memperkenalkan program Juman Tintik di sekolah. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.